Pi. Karena semua punya cerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nindo TV. Senang sekali hari ini kita kembali lagi di acara Cerita Pi. Karena semua punya cerita. Wow, kali ini sedikit ramai. Nah, pemirsa, seperti biasa, Cerita Pi menghadirkan orang-orang yang luar biasa dari dunia-dunia manapun. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang muda dan berprestasi. Kira-kira siapa orang yang akan kita berbicara tentang hal-hal tersebut? Wah, langsung saja kita sambut ada Jay Handul. Hai. Tepuk tangannya sekali lagi, tepuk tangannya. Oke, saya semangat ya. Biar semangat. Betul sekali. Bagaimana kabarnya hari ini, Jay? Alhamdulillah seperti yang disaksikan para pemirsa hari ini, kita sehat walafiat dan bersemangat. Harus semangat walaupun weekend. Walaupun weekend. Malah kalau weekend kita semangat. Oh iya. Iya. Walaupun tidak liburan, kerja. Iya Ya, sih. Apa kesibukannya sekarang nih, Jay? Kalau kesibukannya sekarang itu yang pertama pasti kerja. Kita kerja dari Senin sampai Jumat, full time tuh. Terus selain itu kuliah juga. Kuliah sambil kerja. Freelance juga. Kuliah sambil kerja bagaimana? Apakah beban atau memang lagi mau cari-cari pengalaman atau kayak aduh, nafasnya kayak berat. Nafas bisa jawabannya itu pertanyaannya itu terjawab oleh nafas saya ya. Bisa dilihat ya. Ya, pemirsa bisa dilihat ya, pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa menjawab. Oke, kalau ditanya gimana kuliah sambil kerja? Sebenarnya seru. Kadang kita juga bisa ngerasa kayak bangga juga pastinya, karena kayak nggak semua orang bisa memanage waktunya antar kuliah, kerja gitu loh. Terus tapi di samping itu kita harus jadi multi talent juga sih, maksudnya kayak harus bisa dari paginya kerja nih, tapi kalau misal ada kayak jam-jam free atau lagi ketemu nasabah di luar, bisa terus ada tugas yang harus dikumpul ke kampus nih, langsung terbang lagi ke kampus, ngumpulin tugas, abis itu udah ngumpulin tugas, terbang lagi ke kantor gitu. Jadi tiap hari tuh harus kayak Superman gitu. Gitu. Kalau boleh tahu jurusan apa sih? Hukum. Hukum. Ambil wow. hukum. Cita-citanya Jay ini apa sih? Nah itu, kalau cita-cita itu yang saya paling nggak bisa jawab, tapi sejauh ini mau jalanin apa yang dikasih Tuhan dulu di depan. Jadi apapun itu yang saya jalani hari ini, semoga bisa memberikan dampak baik terhadap cita-cita saya nanti. Gitu. Iya, biasa kan kalau kita masih SD, kita ditanya cita-cita kamu apa? Ada yang mau jadi dokter, iya benar-benar. Ada yang mau jadi astronot. Iya benar. mungkin. Saya waktu SD pengen jadi dokter, pas masuk SMP pengen jadi astronot, pas SMA udah nggak ada cita-cita. Kenapa ingin jadi astronot? Ya keren aja sih. Siapa tahu bisa Terbang ketemu tinggi, biar jatuh. jodoh di astronot, Yes. gitu kan? Biar jatuh di antara bintang-bintang. Untuk diketahui bahwa Jay ini merupakan pemeran utama di film Tenripada. Yes, siapa yang tidak tahu dengan Jay? Telat. Gimana sih? Jay masih menapaki dunia entertain atau enggak sih? Kalau dunia entertain Kak masih, tapi lebih ke entertain itu lebih ke sosmed, lebih ke kayak podcast gini. Kalau yang kayak film-film tuh udah itu terakhir Tenripada, film pertama dan terakhir. Semoga belum terakhir juga sih. Jangan dibilang terakhir juga sih, karena sekarang masih fokus kuliah dulu. Harus nyelesain kuliah dulu. Dan sekarang juga kan lagi terikat kontrak Kak, kontrak kerja. Jadi selama kontrak kerja itu kita tuh sama perusahaan nggak dibolehin buat ngambil kontrak lain gitu. Jadi harus fokus ya. Benar. Bisa ceritain nggak sih, Jay, gimana bisa masuk ke film, jadi pemeran utama dunia perfilman film itu ya? Tenripada. Padahal kalau mau dibilang kan biasa mungkin ada yang dipilih itu ternyata dari daerah. Ya. Wow, luar biasa sekali, apalagi jadi pemeran utama, bukan pemeran pembantu yang lewat-lewat dorong-dorong gerobak. Iya sih, hati-hati, sensitif loh. Takut. Oke, gimana sih? Kalau awalnya tuh kan nggak pernah ikut kayak
kelas acting or something like that, nggak ada. Tapi waktu itu ada temennya Mami yang ngerekomendasiin Jihan buat ikut castingnya. Kebetulan waktu itu sutradaranya tuh dia kayak upload di sosmednya, khususnya di Facebooknya. Dia ngupload di FB bahwa open casting, terus di open nih kriterianya seperti ini. Terus waktu itu yang berjasa juga salah satunya di karir perfilman Jihan itu ada Om Mamat sama Om Ahmad, karena mereka ini temannya Mamiku. Jadi mereka yang kayak ngerekomendasiin Jihan, kayak nge-screenshotin open casting itu terus dikirimin ke Mami, terus kayak ayo dong ikutin Jihan gitu. Terus kriterianya di situ pada waktu itu dia nguploadnya, sutradaranya nguploadnya tuh kayak open casting, dicari cewek yang saya sebutin kriteria yang ditulis ya, cantik, terus putih, terus pintar bela diri taekwondo. Nah, muncullah permasalahan di situ. Mamiku tuh kayak ngasih tahu ini nih kriterianya. Terus kalau cantik ya relatif, semua orang bisa jadi cantik, bisa jadi enggak gitu loh di mata orang yang melihat, di mata orang yang tepat. Oke, dan kriteria yang kedua nih yang bikin ngedown, putih. Karena saya tuh nyadar guys, saya tuh sadar saya tuh nggak putih gitu loh, nggak seputih itu. Maksudnya saya terlahir tuh emang nggak putih. Apalagi waktu SMA, waktu itu open castingnya SMA kelas 2. SMA kelas 2. Nah, SMA kelas 2 itu umurku 15 tahun, di mana belum tahu caranya merawat diri, nggak tahu pakai skincarean, masih lotong guys. Nah, masih lotong tuh, masih hitam dekil kayak ikan lure, kecil kurus gitu. Nah, jadi kayak ngomong deh ke Mami kayak, Mam, kayaknya nggak usah deh ikut, soalnya di kriteria kedua aja udah nggak lolos gitu, apalagi selanjutnya insecure saya gitu. Terus dilihat kriteria yang ketiga tuh kayak yang bisa bela diri taekwondo. Oh ya kan saya dasarnya taekwondo, dasar olahraganya saya tuh menggeluti taekwondo. Jadi kayak oh ya udah, mamiku tuh ngomongnya kayak coba aja dulu siapa tahu rezeki nak gitu. Ternyata pas dicoba, alhamdulillah ternyata rezeki gitu. Apa yang dibilang sama Mami benar, ternyata rezeki masuk. Karena dari semua yang di casting itu kayak emang sih mereka cantik-cantik loh, aktingnya pintar-pintar acting juga semuanya. Tapi mereka kurangnya nggak tahu bela diri taekwondo gitu. Dan yang dicari oleh sutradaranya tuh yang bisa bela diri taekwondo, karena filmnya ini memiliki keterkaitan pada bela diri taekwondo gitu. Jadi di filmnya ini kan dia kayak drama keluarga, action juga ada gitu. Kalau kalian bisa lihat aktingnya Jihan pas main taekwondo, wow. Laki-laki jadi langsung takut. Nggak apa-apa, saya nggak ganas. Tidak seganas yang di film. Iya, enggak. Kemarin pas casting tuh memang ininya dari lokal atau mungkin ada juga orang yang dari luar ikut casting. Oh, ini pemainnya. Kalau pemainnya itu ada semuanya, karena ini film lokal, apalagi sutradaranya ini tuh emang putra daerah gitu loh. Jadi dia udah pernah kayak keliling, dia pernah hidup di Makassar, dia hidup di Kendari, dia hidup di Kolaka gitu. Terus jadi untuk pemainnya sendiri itu emang mau mengangkat anak-anak lokal gitu khususnya. Dan film ini juga PH-nya juga tuh selalu mengangkat cerita tentang kebudayaan-kebudayaan lokal, khususnya kayak film-film Makassar gitu. Wow. Bagaimana sih ceritanya seorang Jay bisa masuk di taekwondo? Padahal kalau mau dibilang banyak sih hobi-hobi lain, mungkin misal basket, bulu tangkis. Nah, ya benar-benar. Kalau taekwondo itu kan olahraga turun-temurun dari opa. Opaku tuh emang dia karate terus taekwondo juga. Terus turun ke mamiku. Mamiku itu ikutnya taekwondo juga. Dia kan sampai sabuk hijau apa biru gitu lah. Lupa. Terus omku tuh paman, saya manggilnya paman sih, lebih sering panggil paman. Adiknya Mami, dia anak bungsu, dia tuh sekarang jadi sabam. Jadi sabam itu sama aja kayak simpai, kayak pelatih gitu. Dan jadi turun ke saya juga gitu loh. Berarti turun-temurun dari kakek, Mami, paman, om, nanti sampai ke Jihan, anaknya Jihan gitu loh. Sejak kapan masuk taekwondo nih, Jay?
Taekwondo tuh dari SD, SD tapi sering vakum. Jadi latihan setahun 2 tahun, rajin nih latihannya. Habis itu vakum setahun karena yang bikin vakum tuh kayak mulai sibuk kuliah, mulai sibuk sekolah waktu itu, mulai ada kerjaan, kayak gitu-gitulah. Tapi tetap dilatih-latih sih tiap hari gitu. Untuk diketahui, Jay ini memiliki followers yang banyak. Amin. Followers yang bisa dibilang untuk Kota Kendari ya bisa lah. Enggak juga sih. Saya takut. Enggak juga sih. Apa sih hal-hal positif yang bisa didapat dari sosial medianya Jay? Atau mungkin hal positif, atau mungkin yang lebih negatif yang banyak yang didapat? Wow. Tapi jangan dijawab dulu, kita lewati dulu pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cerita Pi, karena semua punya cerita.